Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Afternoon Tea Games, di mana kamu bisa chill out sambil ngedengerin artikel-artikel terkini soal video games. Kini video game bisa diklasifikasikan ke dalam puluhan genre, mulai dari action, RPG, sports, dan lain-lain. Setiap genre ini kan pasti ada yang jadi pelopornya ya. Nah, game-game yang akan kita bahas kali ini adalah pelopor dari genrenya masing-masing loh. Mau tahu game-game apa aja? Yuk kita simak. Fade to Black, 3D third-person shooter. Walaupun serial Tomb Raider yang terkenal mempopulerkan genre 3D third-person shooter, pelopornya bukan itu loh. Pelopor 3D third-person shooter adalah game yang berjudul Fade to Black. Sequel dari game side-scroller sinematik berjudul Flashback ini dirilis tahun 1995, tepat setahun sebelum Tomb Raider. Game ini memperkenalkan banyak fitur yang kemudian menjadi karakteristik utama game third-person 3D dari segi 3C-nya, yaitu characters, controls, dan camera. Selain itu, lanjutan kisah Conrad Hart dari game sebelumnya, yakni Flashback, juga cukup menarik untuk diikuti. Sayangnya, game ini kalah pamor dibanding si seksi Lara Croft dan serial Tomb Raider-nya. Metroid dan Castlevania Symphony of the Night, Metroidvania. Genre Metroidvania yang kini mengalami kebangkitan kembali di pertengahan dekade 2010-an ini dipelopori oleh dua game, yakni Metroid di tahun 1986 dan disempurnakan oleh Castlevania Symphony of the Night di tahun 1996. Genre ini menggabungkan action platformer, struktur level yang tidak linear, dan sistem character progression yang juga serupa dengan RPG. Kini, formula genre game Metroidvania sangat populer di kalangan developer game indie karena memungkinkan game development yang relatif cepat dengan gameplay yang sudah teruji. Kami dari redaksi Afternoon Tea Games banyak loh main game-game bergenre Metroidvania. Kalau teman-teman Afternoon Tea Games senang main Metroidvania apa nih? Demon's Souls, Souls-like. Genre Souls-like adalah salah satu genre yang bisa dibilang mudah dibandingkan genre-genre lainnya. Pertama kali muncul di tahun 2009. Genre ini menggabungkan gameplay action dengan karakter progression RPG dan tingkat kesulitan yang jauh di atas game-game action lain. Genre ini dipelopori oleh game Demon's Souls yang merupakan cult classic. Walaupun inovatif, pada awalnya game ini dianggap sebagai produk yang bermasalah oleh From Software dan Sony sebagai developer dan publisher-nya. Namun demikian, Hidetaka Miyazaki sebagai game director Demon's Souls tetap merilis game ini karena dia memang sudah merasa nothing to lose. Sebab Demon's Souls sudah dianggap sebagai produk gagal. Dan hasilnya, Demon's Souls justru sukses. Setelah dipopulerkan oleh spiritual successor-nya, yakni Dark Souls, yang menggait sedemikian banyaknya penghargaan sebagai salah satu game terbaik sepanjang masa, gameplay Souls-like yang inovatif ini menjadi sebuah genre tersendiri. Sebelum kita lanjutin, jangan lupa ya, like, share, dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar artikel-artikel apa lagi yang ingin kamu dengar di video selanjutnya. Road Race atau The Fonz, racing game. Walaupun game bergenre balapan top-down sudah muncul dari awal dekade 1970-an, game balapan yang kita mainkan saat ini bisa dibilang dipelopori oleh game Road Race buatan Sega di tahun 1976 dengan grafis pseudo 3D. Game arcade ini kemudian di-rebrand dengan nama The Fonz karena kemudian menjadi produk tie-in acara sitcom Happy Days. Karena genre ini dibilang populer untuk semua kalangan, bahkan untuk kalangan non-gamer sekalipun, berbagai developer kemudian meniru dan berinovasi dengan template game Road Race ini, sehingga berevolusi menjadi game racing yang populer dimainkan sekarang.
Awal mula genre game balapan ini memang berasal dari arcade. Namun, game-game bergenre ini kini justru lebih banyak berada di home console dan PC loh. Wolfenstein 3D, First Person Shooter. Genre yang menjadi salah satu genre terpopuler di pasaran game konsol dan PC ini, awal mulanya dikembangkan di akhir tahun 1990 oleh 5 orang pegawai studio programming Softdisk, yang kemudian memulai perusahaan mereka sendiri bernama ID Software. Di awal tahun 1991, mereka memutuskan untuk membuat game action shooter bertemakan fiksi Perang Dunia Kedua berjudul Wolfenstein 3D yang menjadi game first-person shooter pertama di dunia. Walaupun dipelopori oleh Wolfenstein 3D, genre ini justru mendapatkan popularitas dari serial suksesornya, yakni Doom. Genre yang kini sangat populer ini sempat mengalami kontroversi. Penurunan minat di pertengahan dekade 1990-an hingga resurgence di awal dekade 2000-an. Untuk yang satu ini, bakal kita bahas di video yang terpisah. Stay tune ya! Street Fighter, multiplayer fighting game. Walaupun game fighting sudah ada sejak awal dekade 1980, melalui game-game seperti Punch-Out buatan Nintendo dan Karate Champ buatan Technos, Street Fighter 1 di tahun 1987 adalah game yang pertama kali memperkenalkan pertarungan multiplayer 1 lawan 1 yang tidak dimiliki predecessor-nya. Selain itu, Street Fighter juga memperkenalkan beberapa mekanik gameplay yang menjadi acuan game-game lain di genrenya, seperti motion input untuk mengeluarkan jurus, atau serangan yang bervariasi tergantung dari posisi karakter menyerang. Street Fighter menginspirasi game-game lain yang tidak terhitung jumlahnya. Takashi Nishiyama, director dari seri Street Fighter pertama ini juga kemudian membuat seri fighting game yang tidak kalah hebatnya, seperti Fatal Fury dan King of Fighters. Dungeons and Dragons, role-playing game. Nah, kalau yang ini kebanyakan gamer-gamer yang udah berumur atau orang penggemar niche RPG nih yang tahu. Game-game RPG yang banyak kita mainkan selama ini dipelopori dari permainan tabletop bernama Dungeons and Dragons yang diciptakan oleh 2 orang game designer dan penulis bernama Gary Gygax dan Dave Arneson di tahun 1974. Awalnya, D&D ini dimainkan dengan menggunakan dadu, alat tulis, kertas, dan papan permainan. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi, peralatan permainan ini pun berevolusi ke komputer dan akhirnya jadi deh game-game RPG yang biasa kita mainkan di PC dan game konsol. Namun demikian, kisah sukses evolusi game ini bukan tanpa kontroversi loh. Seperti kasus lawsuit antar kedua kreatornya dan publisitas negatif dari kaum religius di Amerika. Kayaknya, untuk yang satu ini kita perlu bahas di artikel terpisah di lain waktu ya. Nah, itulah beberapa game yang menjadi pelopor genrenya sendiri. Kalau ada genre-genre game yang teman-teman Afternoon Gamers penasaran gimana sejarahnya, boleh kok tulis di kolom komentar. Sekian dulu dari Afternoon Tea Games. Semoga hari kamu menyenangkan ya. Assalamualaikum.